Selamat datang kembali di bedah promo atau bedah segmen di channel Gilang Gulat, guys. Yang kali ini kita akan membedah dua segmen yang berhubungan dengan triple threat build up untuk main event WrestleMania, yang mana kita mendapat tokoh utama yang jelas akan jadi bumbu utama dalam pertandingan triple threat match di WrestleMania 41, guys ya, main event. Dan terbagi dua segmen, karena segmen pertama di opening si Empang muncul dan sempat adu promo atau ngobrol dengan Paul Heyman. Itu juga cukup penting menurut saya untuk kita bahas, tapi nggak terlalu detail kita bahasnya, guys ya. Terus di ending, di main event, tiga orang bertemu plus Paul Heyman, yang mana mengungkap favornya si Empang apa, dan sudah terungkap, guys ya, di episode Smackdown tadi yang teman-teman pasti sudah tahu. Kita bahas lengkap, kita mulai saja di video kali ini channel Gilang Gulat. Karena di YouTube-nya WWE saya tidak menemukan video full dari promosi Empang yang di opening, kita coba ambil dari Netflix, guys ya. Nah, jadi di segmen ini si Empang opening datang, karena di Chicago itu teriak si Empang, kalau si Empang belum keluar mereka nggak akan berhenti teriak. Ya udah, si Empang ditaruh di opening, guys. Si Empang datang merasakan bagaimana ramenya, berisiknya, dan happy-nya penonton Chicago menyambut dirinya. Dia ingin membuktikan kalau penonton Chicago itu rame, berisik, gak kalah dengan Eropa, dengan ngambil kamera dari kameramen yang ada di sampingnya terus memperlihatkan, dan penontonnya happy dan penontonnya semangat, nge-chance dan berteriak untuk menunjukkan kalau mereka memang bisa lebih atau bahkan seberisik, serame Eropa, serame penonton di luar negeri, guys ya, di luar Amerika. Kalau menurut saya, guys ya, tetap Eropa terbaik. Bahkan Australia juga bagus itu. Tapi kalau kita bilang dari Amerika, Chicago emang crowd yang cukup mantap, guys. Crowd yang cukup rame, guys ya. Jadi si Empang ya cukup tebel lah untuk menekankan kalau memang Chicago ini adalah salah satu crowd terbaik yang ada di Amerika. Tapi bukan bisa dibandingkan dengan Eropa, guys. Si Empang membuka promonya dengan menyebut I'm not supposed to be here. Saya tidak selayaknya, saya tidak pantas ada di sini. Ini tema atau topik yang dianggap si Empang, ditangkap si Empang sampai nanti Paul Heyman datang, guys. Jadi kalau kita bahas detail mungkin agak panjang. Cuma singkatnya di sesi ini, sesi yang pertama, dia cerita kenapa dia sebut I'm not supposed to be here. Karena waktu dia lahir di Chicago, dia itu sempat ada ketidaknormalan, guys. Jadi kayak dia tuh keluar warna biru gitu loh ya, agak kebiru-biruan, dan dokter harus berusaha keras untuk membuat dia normal lagi, dan akhirnya berhasil. Dan itu jadi pertanda kalau sebenarnya si Empang tidak seharusnya hidup di dunia ini gitu. Itu topik awal yang sangat emosional kalau saya bilang, dan ini mengkaitkan dengan semangatnya masyarakat Chicago dan ikut emosional dengan ceritanya si Empang, guys. Dia tekankan lagi I'm not supposed to be here. Emang saya itu tidak sepantasnya, tidak seharusnya ada di sini gitu loh. Tapi saya selamat, saya bisa ada di sini. Nah, dia tekankan memang saya tidak selayaknya ada di sini, tapi saya selalu berusaha. Setiap di televisi manapun, saya muncul di manapun, saya selalu berusaha mencapai target yang diinginkan oleh WWE, yaitu menambah fans-fans baru untuk masuk menjadi fansnya WWE selama ini. Akan tetapi malam ini di Chicago, dia minta maaf, saya tidak mungkin fokusnya bukan untuk menambah fans baru, tapi untuk berterima kasih, membanggakan keluarga dan teman-temannya 16.000 orang yang hadir di arena di Chicago malam hari ini, guys ya. Jadi dia menganggap 16.000 orang yang datang itu adalah teman dan keluarganya, karena dia di Chicago, di tempat kelahirannya, guys ya. Sebegitu besar ikatan emosionalnya si Empang dengan fans di Chicago, dan dia menekankan itu berkali-kali. Makanya fans Chicago tuh setia banget sama si Empang, guys. Karena si Empang selalu bangga hati, selalu memuji-muji, selalu happy dengan semua yang ada di Chicago. Dan dia ngasih saran kepada orang, kalau ada yang bilang ke kamu you're not supposed to be here, kamu tidak selayaknya, tidak seharusnya dari sini, bilang ke orang itu, siapa yang bisa maksa saya untuk pergi? Karena selama ini itu yang si Empang lakukan di setiap kegiatan sehari-harinya. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, dia harus berani menyatakan emang siapa yang berani memaksa saya sih, dan dia harus membuktikan kalau orang itu menganggap dia salah. Dia harus berjuang dan dia harus membuktikan itu semua, dan itu yang dia lakukan selama ini, guys. Kembali dia lanjut nunjuk
sign WrestleMania. Yang mana buat fans yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu kan, kalau saya sudah main event WrestleMania loh nih. Rencana saya besok main event WrestleMania. Terus CM Punk dapat chant dari fans bilang, "You deserve it, you deserve it." Apa yang CM Punk katakan? Enggak, saya bukan deserve, saya earn it. Apa yang CM Punk katakan? I've earned it. I don't deserve it, I've earned it. Ini sesuatu yang mirip guys. Deserve it sama earn it itu sebenarnya mirip kalau saya cari tahu guys ya. Jadi deserve it itu artinya pantas mendapatkan. Earn it ya juga sama pantas mendapatkan. Cuma kalau yang deserve it itu entah berjuang entah tidak, deserve it, kamu pantas mendapatkannya. Tapi kalau earn it itu pasti harus berjuang, harus berusaha. Nah, si Abang nunjukin kalau saya dapat ini layak dan pantas karena saya berjuang mendapatkannya. Perjuangan yang dimaksud adalah CM Punk yang selalu memberikan performa maksimal dalam karirnya di WWE. Emang sejak lama sebelum dia keluar dari WWE, dia merasa dia pantas, cuma Vince gak pernah kasih ke dia. Nah, ketika dia masuk lagi ke WWE, dia kasih kekuatan maksimalnya di setiap match, setiap feud, setiap performance promo yang dia lakukan. Dia selalu all out, selalu best performance guys. Dan ini membuat statement CM Punk, he earned it, itu pas sekali dan memang dia pantas mendapatkannya, mendapatkan main event WrestleMania. CM Punk menekankan dengan bilang kalau orang-orang banyak di masa lalu saya berjuang selalu bilang you're not supposed to be here, kamu nggak selayaknya di sini, kamu tidak seharusnya di sini. Ketika dia waktu masa berjuang bergulat di belakang rumah, dia tanda tangan kontrak zaman dulu di WWE, ada orang yang bilang ke dia you're not supposed to be here, kamu juga nggak layak ada di sini. Terus ini menarik guys. Ya, I parade out dressed like Al Capone katanya. Ini dia merujuk kepada entrance-nya John Cena di WrestleMania berapa gitu guys ya. Nanti saya tulis di sini. CM Punk jadi mafia. Jadi kayak extras lah untuk nemenin entrance-nya John Cena, ngeramein entrance-nya John Cena. Itu masa itu CM Punk ingat banget. Terus entrance dia bersama Cena tuh dianggap orang ya kamu pantasnya cuma jadi extras kayak gitu aja karena kamu tidak layak berada di WWE ini waktu itu guys. Menurut CM Punk, ketika orang meragukan dia, meremehkan dia, disitulah kerja keras dimulai. Dan dia terima kasih kepada orang-orang yang sudah menyelamati dia karena dia dapat main event WrestleMania. Dia tekankan, walaupun sudah ada orang yang menyelamati dia, memberikan dia selamat, semoga berhasil. Inilah titik di mana the hard work begins lagi. Titik di mana kerja keras dimulai. Karena pasti ada orang yang menganggap you're not supposed to be here juga. Kamu tidak layak mendapatkan spot main event itu, pasti ada. Dan menurut CM Punk, this is the time the hard work begins. Dia terima kasih pada semua orang karena dia produk dari Chicago. Dia juga sebelum dia terima kasih kepada semua fans, dia juga mau terima kasih kepada istrinya AJ Lee. Terlalu banyak orang untuk diterima kasihin. Dia udah makasih guys. Saat ini hard work begins lagi. Kerja keras dimulai. Kerja keras dimulai karena saya dapat kencan di WrestleMania. Maksudnya dapat match di main event WrestleMania. Dia berjanji akan menghajar Seth Rollins, juga akan mengajar Roman Reigns katanya. Penonton sangat support banget. Wow, dia tekankan banget itu akan terjadi di main event WrestleMania. Ini poin di mana Heyman datang. Dia datang dan dia interupsi bukan berarti disrespect untuk teman terbaiknya katanya, CM Punk. Terus dia izin masuk guys. Penonton berteriak ECW mengingatkan dia dan CM Punk di masa ECW. Malam ini bukan tentang Chicago akan memberikan sesuatu untuk Wiseman karena Chicago sudah teriak ECW itu. Tapi malam ini tentang Wiseman yang akan memberikan sesuatu pada Chicago. Paul Heyman mau menekankan, mau menyatakan apa yang CM Punk sebut tadi you're not supposed to be here itu tidak benar, karena dia best friend-nya tahu banget dan ingin ngomong ini dan bilang you belong here. Kamu memang di sini tempatnya. Jadi jangan merasa tidak layak berada di sini. Heyman tuh kayak menjawab, merespon promonya CM Punk tadi, guys. CM Punk iya bener, ya udah. Kau memang layak ada di sini, layak di ring ini, layak di Chicago dan layak di Heyman bercerita kronologi di mana dia minta tolong CM Punk, guys. Di masa dia kejepit saat ditinggal Roman, terus dihajar Solo, minta bantuan CM Punk. Pokoknya ditekan sama Solo gitu guys ya, sampai dia dihempas
ke meja begitu. Terus dia menceritakan bagaimana dia minta bantuan ke CM Punk untuk bantu OG Bloodline ngalahkan Roman Reigns. Ngalahkan Bloodline Solo waktu itu. Dan CM Punk mau menolongnya asalkan nanti ketika CM Punk butuh pertolongan, Heyman harus bantu. Heyman tuh kenapa menuju CM Punk waktu minta bantuan soal War Games itu karena dia nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Dia nggak tahu lagi, nggak punya tempat lagi untuk minta bantuan. CM Punk lah orangnya. Ya aku bantu dan berhasil CM Punk membantu OG Bloodline dan membuat mereka menang. Nah dengan begitu si Heyman berterima kasih dengan apa yang CM Punk lakukan, bantuannya CM Punk. Terus Heyman minta pertolongan satu lagi ke CM Punk. Terus CM Punk minta favor lagi, kamu minta tolong lagi gitu. Maksudnya Heyman minta tolong lagi itu adalah minta tolong kasih tahu apa favornya gitu. Terus Heyman mengungkap Roman akan datang nih. Nanti dia marah kalau dia tahu belum dapat favornya. Heyman ngasih tahu, kamu nggak tahu bagaimana orang-orang kayak Roman ini marah. Kayak bapaknya Roman kalau marah udah seperti apa, kamu gak tahu marahnya seperti apa. Jadi kayak dia ngasih tahu ini marahnya Roman tuh sangat menakutkan bagi seorang wise man. Si Heyman gak tahu rasanya dimarahin oleh Samoan guys ya, maksudnya keluarga Anoa'i lah gitu. Karena Heyman bilang tadi Roman akan tiba itu, terus si Heyman nanya, berarti kamu bilang Roman gak di sini? Terus dia kaget, yet belum sampai katanya. Roman lagi di tempat latihannya gitu. Dan si Empang bilang kayaknya Roman sih ngerasa kalau favor ini nggak ada urusannya sama dia, makanya dia nggak datang sekarang. Dan si Empang yakin favor ini yang akan dia ungkap nanti ini itu akan berpengaruh ke Roman Reigns. Makanya Roman Reigns harus hadir banget. Dia akan ngomong tentang favor Heyman ini di depan mukanya Roman. Nah dia akan ngomong ketika nanti Roman Reigns datang di depan Roman Reigns. Dan itu akan terjadi di main event. Dan Heyman terdiam, soalnya ini berarti dia akan dimarahin sama Roman guys, karena dia nggak dapat jawaban itu. Nah Roman harus datang, Roman repot-repot harus datang kan berarti sekarang. Nah, Heyman tuh takut banget dimarahin sama Roman teman guys. Nah itu akan kita lanjut ke segmen berikutnya di main event yang ada videonya channel YouTube WWE. Nah di channel YouTube WWE itu ngasih videonya sejak kedatangan Roman. Nah ini kan menunjukkan marahnya Roman itu seperti apa ketika dia datang hanya untuk mendengar favornya si CM Punk guys. Heyman, wise man-nya yang sudah menyambut dia begini. Belum sempat dia jelasin, belum sempat dia ngomong, langsung melengosin aja sih Heyman-nya dengan baju baru yang dipakai OTC guys ya. Baju baru terus guys. Gitu-gitu aja desainnya. Heyman terlihat kaget di sini karena melengos aja nih orang gitu. Lagi marah bos. Tuh ada yang nonton. Bisa-bisanya ada yang nonton gak ditutup pintunya gitu. Mau tutup pintunya. Dia datang menuju arena. Heyman ketakutan nih guys. Nih Heyman ketakutan nih. Langsung dia masuk entrance. Acknowledge me. Dia nanya, wise man, apakah dia di sini? Si Empang maksudnya kan. Iya benar. Emang Roman gak nonton tadi ya segmennya ya? Yes, my tribal chief. Yes, my tribal chief. Dia nanya lagi ke wise man-nya, apakah si Empang masih ngomongin soal favor itu? Oh, Chicago. Terus Roman, Chicago saya nggak tahu kamu gimana handle orang kayak gini nih. Jadi kayak ngasih tahu ke Chicago tuh kalau gimana nih si Empang ngerepotin banget sih. Roman mau ngasih sebuah rahasia ke Chicago. Harusnya saya ngasih wise man, haruskah saya kasih sebuah rahasia ke Chicago ini? Nah ini rahasia klaimnya Roman Reigns guys tentang jasanya kepada si Empang. Dia ngeklaim, nggak tahu bener apa enggak, tapi dia ngeklaim kalau bukan karena Roman, karena bukan karena dirinya, si Empang nggak akan kembali ke WWE. Kalau bukan karena Roman, dia bilang gitu guys. Saya nggak tahu nih referensinya kemana, tapi Roman ngeklaim itu. Nah, dia lanjutkan. Tambahan lagi yang memang jelas terlihat, yang jelas kita tahu kalau si Empang tidak mungkin ada di WrestleMania kalau bukan gara-gara Roman Reigns. Dan emang itu benar guys, Roman Reigns yang berjasa dan Paul Heyman. Dia mengejek warga Chicago yang mencintai si Empang, senang sama si Empang hanya karena sama-sama tinggal di kota yang sama begitu. Kalian orang-orang baik tapi kalian nggak cukup pintar. Si Empang sudah di mana-mana, sudah kemana-mana, dia sudah bergulat sama banyak orang, veteran,
legend, Hall of Famer. Tapi dia belum pernah main event WrestleMania. Si CM Punk nggak pernah main event WrestleMania sampai dia kenal dengan seorang Tribal Chief. Nah, CM Punk di masa ini kan istilahnya baru kenal dengan Tribal Chief nih. Nah, di masa ini dia baru dapat main event WrestleMania. Ya memang Roman Reigns membanggakan jasanya kepada CM Punk di depan warga Chicago. Tadi terus setelah itu fans tuh nge-chant Tribal Chief dan Roman langsung meng-acknowledge itu dan bilang, lihat orang-orang nge-chant Tribal Chief di kotamu. Dia menuju ke CM Punk, mengejek ke CM Punk, guys. Di kotamu orang nge-chant saya. Saya di atas ring sekarang. Ayo kita panggil CM Punk biar nggak usah ngabisin waktu. Kita mau denger apa favor ini. Segera keluar aja. Yang keluar siapa? Yang keluar Seth freaking Rollins. Terus dia bilang, setelah Seth freaking Rollins sama fans terus dia bilang, saya nggak mau melewatkan ini katanya. Dia cuma mau nonton, guys. Dia pengen tahu favornya apa. Rollins punya feeling kalau itu akan mengejutkan. Favor itu akan mengejutkan Roman Reigns. Ngomong soal realitas, kayaknya Roman Reigns memang tidak hidup dalam sebuah realitas. Roman Reigns hidup dalam fantasi, kata Rollins gitu. Karena Rollins yakin ketika Roman Reigns keluar dari semesta yang Roman Reigns punya, yang Roman Reigns bangun sekarang, Roman Reigns tidak akan bisa merasa nyaman. Roman Reigns akan panik. Roman Reigns tidak akan bisa menghandle-nya lah, maksudnya. Saya nggak mau ngomongin soal sejarah. Nah, dia ngasih contoh kepada Roman, poin yang dimana dia maksud kalau Roman keluar dari semestanya, Roman Reigns akan bisa kehilangan arah, Roman Reigns akan bisa sulit untuk menghandle-nya adalah poin pertama, di mana Rollins cash in, Heist of the Century. Rollins cash in ke match Roman Reigns dan Brock Lesnar di WrestleMania 31. Itu dinilai Rollins sebagai momen yang dia ungkap barusan. Contoh nomor 2, poin nomor 2 adalah ketika main event WrestleMania tahun lalu, Rollins mengempas Roman Reigns, membuat Cody bisa menang, finish the story. Itu dua hal yang sebagai contoh statement Rollins sebelumnya. Nah, di poin ini fans sudah nggak sabar nunggu favornya apa. Terus mereka nge-chant, what's the favor? Deng 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 deng. What's the favor? Nggak sabar lagi, udah dari tadi ditungguin, udah 3 jam itu. Ditanggapin Rollins, saya juga bertanya hal yang sama, apa favornya? Dan untuk saat ini, realitas yang Roman Reigns hadapi adalah Roman Reigns meremehkan CM Punk nih, kata Rollins, guys. Ini bagian dimana Rollins mengingatkan Roman Reigns harus menghadapi realita ini. Kamu menganggap kamu di atas CM Punk, kamu tidak harus khawatir dengan CM Punk. Kamu kira kalau kamu tidak pedulikan dia akan pergi begitu saja. Saya sudah mencoba itu dan itu tidak berhasil, dan ini membuat CM Punk bisa main event WrestleMania. Itulah kenyataan yang harus saya hadapi gara-gara saya meremehkannya gitu. Kamu sebenarnya bisa menghentikannya di War Games, tapi kamu tidak melakukannya, kata Rollins ke Roman, guys. Aku bisa aja menghentikan CM Punk di Steel Cage kemarin di Madison Square Garden, tapi kamu malah mengacaukannya. Kamulah yang membuat kita di sini menunggu favor itu. Penonton udah siambang tuh, gak sabar nunggu siambang keluar, guys. Nah, sekarang saya berada di posisi yang lebih baik daripada minggu lalu. Kita tahu di minggu lalu si Rollins ngamuk-ngamuk, pening balanya, guys ya. Teriak-teriak dia karena semua misinya gagal. Siambang dapat main event WrestleMania kemarin minggu lalu, dan dalam 1 minggu dia merenung dan mendapatkan perspektif baru akan hal ini. Dan dia sadar karena kenyataan atau realitas itu memberikan kita 2 opsi. Yang pertama, kita bisa menderita karenanya, atau kita beradaptasi dan mengontrolnya. Jadi Rollins yang pening minggu lalu, ngamuk minggu lalu, udah betapa, guys ya. Udah merenung dan udah sadar kalau dia harus melakukan suatu hal. Ketika realita menghantam kita harus bisa beradaptasi dan bisa mengontrolnya daripada kita menderita karenanya. Sebuah filosofi, guys. Jadi dalam kehidupan itu, ketika kamu mendapatkan sebuah kenyataan yang pahit, kamu jangan malah menderita, nangis-nangis, depresi, stres, gak mau melakukan apapun di dunia ini, udah bosan hidup. Jangan, guys. Ambil opsi berikutnya, adaptasi dengan kenyataan tersebut, dan kamu mungkin akan bisa mengontrolnya. Dengar nih, pelajaran hidup, guys. Kenyataannya, kata Roman, kamu tuh tidak bisa dipercaya orangnya. Jadi Roman tuh masih ingat
Rollins itu tidak bisa dipercaya. Saya bisa ngomong soal kesetiaan, tapi kayaknya kamu nggak akan ngerti soal kesetiaan. Nyindir yang Rollins mengkhianati dia lagi, guys. CM Punk bisa berdiri di sini dapat main event itu karena saya berjanji kepada wise man saya. Roman tuh janji ke Heyman, guys. Makanya CM Punk dapat spot ini. Saya menepati janji saya. Dan di sini fans teriak Roman Reigns, nyanyi kayak janji Cody gitu. Roman Reigns. Tapi ditabrak Roman terus. Dan kenyataan lagi adalah kamu bukan orang yang saya panggil ini. Memang Roman kan manggil CM Punk. Dan kenyataannya Rollins yang datang. Roman meng-requote apa yang dikatakan oleh Rollins soal reality, kenyataan. Tuh dengan lagu Roman Reigns. Rollins bilang, "Kamu manggil CM Punk ke sini? Saya ke sini untuk dengar dari CM Punk. Cuma satu hal lagi yang masih kurang," katanya. Yaitu CM Punk balas budi. Ini adalah tentang sebuah pertemanan, katanya. Ini tentang sebuah warisan atau legacy. Ini tentang sebuah janji yang dibuat, janji yang ditepati. Loyalty. Ini tentang kesetiaan, sambil dia lihat ke Rollins. Yang Roman sindir tentang kesetiaan tadi. Dan Rollins mengangguk. Ya, maksudnya saya tahu. Nih, ini poin yang saya harus jelasin lewat Wikipedia, guys. Saya juga bingung, tadi saya ulang-ulang beberapa kali. Ini saya udah potong, guys, ya. Jadi, CM Punk ngungkapin sebuah sejarah dia dengan Heyman. Dan dia mengungkap sebuah nama jalan, nama lokasi, 434 Shepherd Street, Louisville, Kentucky. Katanya gitu. Nanti kita jelasin, guys. Di hari pertama itu lokasi di mana hari pertama CM Punk datang ke WWE. Ketika CM Punk datang di masa itu, orang-orang yang menerima CM Punk waktu itu orang WWE mungkin ya, guys, ya. Kata CM Punk menyuruh Heyman memecat CM Punk. Di hari pertama CM Punk muncul. Ini masuk ke promo CM Punk awal tadi yang "You're not supposed to be here," guys. Dan ketika orang nyuruh Paul Heyman mecat CM Punk pada hari pertamanya muncul di tempat itu, lokasi yang disebutin CM Punk, itu Paul Heyman tidak bersedia mecat CM Punk. Ini yang diingat CM Punk, guys. Nah, saya coba cari apa yang dimaksud CM Punk nih, lokasi Louisville, Kentucky, 434 Street, Shepherd, apa itu? Saya coba menebak, guys. Kayaknya ini, karena ini berkaitan dengan Paul Heyman. Di Wikipedia saya lihat ada yang mencatat kalau CM Punk itu tanda tangan kontrak dengan WWE itu di tahun 2005. Dia masuk ke OVW, Ohio Valley Wrestling, guys. Dan dia dimentorin oleh Paul Heyman. Dia debut di September 2005 dalam sebuah dark match. Terus dia muncul di OVW TV di bulan yang sama. Nah, disinilah yang saya anggap yang disebut oleh CM Punk ketika dia masuk teritori pengembangan promosi pengembangan WWE itu Ohio Valley Wrestling atau OVW yang dia langsung dimentornya Paul Heyman. Karena ketika dia baru masuk itu Heyman disarankan untuk memecat CM Punk. Banyak yang nggak suka, banyak yang ngerasa CM Punk nggak layak dia ada di situ. Dan masuk lagi seperti saya bilang tadi, promo CM Punk yang "You're not supposed to be here" tadi. Nyambung, guys. Nah, lanjut. Nah, ketika Paul Heyman disuruh mecat, Paul Heyman bilang no. Ini CM Punk coba ngingetin jasanya Heyman kepada dirinya. Ini membuat Roman bingung. Jadi CM Punk lanjut, Heyman ini bukan sekedar wise man aja di televisi, tapi dia lebih daripada itu. Bahkan hal yang saya mau ungkapkan ini, favor ini, itu emang sudah disebutkan dan disarankan oleh Paul Heyman sendiri di masa lalu kepada CM Punk. Nah, CM Punk ungkap, guys. Nah, CM Punk lanjut ngebahas soal di masa dimana Heyman keluar dari WWE. Kita lihat di Wikipedia, Paul Heyman itu meninggalkan WWE setelah ada sedikit ketidaksamaan visi dari segi kreatif bersama Vince McMahon. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Itu di tahun 2006, guys. Desember 2006. Berarti itu yang dimaksud CM Punk, guys, ya. Di 2006, hari dimana Heyman memutuskan untuk pergi dari WWE, keluar gitu loh. Nah, jadi ada momen di masa lalu di 2006 itu CM Punk dalam sebuah bus miliknya Big Show, ada RVD, ada Paul Heyman juga, mereka berempat di sana. Terus dia ingat sekali kata-katanya Heyman sebelum dia pergi dari WWE, keluar dari WWE saat itu, guys. Terus CM Punk ingat banget ketika Paul Heyman mau pergi, dia agak panik, dia agak merasa dalam posisi yang mengkhawatirkan. Soalnya
Dia khawatir kalau Paul Heyman pergi, dia akan dipecat. Dia khawatir kalau Heyman pergi, tidak ada lagi orang yang melindungi dia, tidak ada lagi orang yang membela dia kalau Heyman pergi. Makanya dia agak khawatir nih, Heyman pergi gimana nasib saya gitu loh guys. Dia kayak ngomong ke Heyman gitu. Nih si CM Punk era tahun 2006 itu ya masih merasa belum cukup kuat pondasinya untuk mempertahankan diri sendiri gitu. Karena selama ini Heyman lah yang jadi backupnya dia sejak awal dia masuk WWE guys. Ini kan menekan koneksi emosional yang ada antara Heyman dan CM Punk. Lebih dari sekedar Heyman sebagai wise man. Untuk menenangkan CM Punk, waktu itu Heyman bilang, nggak apa-apa, kamu akan baik-baik saja, kata si Heyman. Terus CM Punk ngomong waktu masa itu, dia ingetin lagi, dia nanya ke Heyman, apa yang bisa aku lakukan untukmu Heyman? Paul Heyman ngomong ke CM Punk sebelum dia pergi, kata-katanya adalah, kalau suatu hari nanti kamu mendapat spot WrestleMania yang kamu inginkan, paksa mereka untuk berurusan dengan kita berdua. Paksa mereka, maksudnya paksa WWE ketika CM Punk sudah ada di posisi paling tinggi, posisi yang dengan power yang kuat sebagai superstar WWE. Paksa mereka untuk membuat kita bersama lagi. Maksudnya itu guys, membuat kita berdampingan. Orang-orang itu tidak di sini lagi. Orang-orang yang ditarget Heyman untuk biar dipaksa berurusan dengan Heyman dan CM Punk itu, orang-orang yang masa lalu itu kan gak ada lagi. Kayak mungkin Vince McMahon maksudnya, atau John Laurinaitis. Orang-orang yang masa lalu itu kan udah gak ada lagi. Nah sekarang yang dipaksa bukan orang-orang yang dimaksud Heyman ya. Sekarang yang dipaksa adalah seorang Roman Reigns. CM Punk misinya adalah memaksa Roman Reigns untuk menghandle CM Punk dengan Heyman. Menghandle CM Punk yang didampingi wise man-nya Roman. Aku akan memaksamu keluar dari zona nyamanmu. Aku akan memaksamu untuk menghadapi kami. Yang maksudnya kami adalah CM Punk dan Heyman. CM Punk tuh hanya mengaplikasikan kata-kata Heyman di masa lalu dengan penyesuaian paksaan ke orang yang berbeda. Dan ini sangat-sangat history lesson lah guys ya. CM Punk mengungkap sebuah sejarah. Kita nggak tahu nih terlepas ini benar atau tidak dalam pengungkapan cerita masa lalu CM Punk ini. Tapi kalau emang ini benar, memang CM Punk nyari banget nih favornya tuh, poinnya apa yang bikin emosionalnya Heyman bisa sangat ditekan di sini. CM Punk tekankan lagi, padahal udah jelas sebenarnya. Tapi CM Punk tekankan lagi biar ada yang nggak ngerti, biar bisa lebih ngerti, dan Roman biar ngerti juga. Di WrestleMania main event, di sisi saya, wise man-mu, teman terbaikku, Paul Heyman akan ada di sisinya CM Punk, entrance bersama CM Punk, mendampingi CM Punk di match main event WrestleMania. Di poin ini saya berpikir Roman akan panik. Aduh, aku akan keluar dari zona nyamanku, aku akan kehilangan wise man-ku, aku nggak akan bisa menghandle ini, dan dia ngamuk, dia nggak setuju. Saya kira itu, tapi responnya Roman beda guys. Nah tuh si Rollins, saya bilang kamu kan, ini menekankan dia yang bilang tadi, kamu Roman akan kaget. Nah Roman kaget dibilang Rollins. Nah itu kan udah kebilang. Roman emang penglihatannya agak bingung gitu. Bingungnya itu bukan bingung kayak marah gitu, ternyata dia minta wise man, ya bukan. Tapi dia bingung, mikir, oh favornya cuma ini, terus dia ketawain guys. Roman yakin banget wise man-nya tidak akan menerima ajakan itu. Karena Roman yakin Heyman ini mencintai dirinya, cintai Tribal Chief. Dia butuh saya katanya. Saya yang menyelamatkannya katanya. Tidak mungkin dia mau sama kamu, Pang. Walaupun saya membiarkan dia untuk bersama kamu, saya yakin dia nggak akan mau. Roman yakin banget sih, Heyman ini nggak akan mau sama si Empang guys. Cuma dia yang enjoy itu, yang lain pada diem aja tuh. Nah, dia langsung ke Wise Man. Kasih tahu dia. Maksudnya kasih tahu dia itu, Roman yakin banget kalau Heyman akan menolak itu. Langsung aja ngomong, kecewakan dia dengan cara mudah gitu. Jadi kan Roman ekspektasi Heyman ini bilang tidak. Lihat dari pandangan Heyman di sini, jelas dia tidak sepaham dengan Roman. Heyman hanya bisa melihat Roman tanpa bilang tidak, tanpa melakukan apa-apa. Terus Roman bingung lah, kok nangis? Heyman nangis guys, netes tuh air matanya guys, jelas banget. Terus Roman bilang, hapus air matamu, bilang tidak ke si Empang. Nangis beneran ya. Hebat banget aktingnya si Heyman guys. Heyman gak bisa berkata apa-apa. Terus Roman tekankan lagi, aku yang ngajakmu masuk lagi ke circle ini, ke WWE ini, bergabung bersama dia. Aku yang membuat kamu relevan lagi.
Memang sejak Heyman jadi wise man dia jadi lebih relevan memang ya. Tapi klaimnya Roman dialah yang membuat Heyman seperti ini sekarang. Bilang no ke CM Punk. Nah, disinilah ungkapan besar yang mengakhiri promo ini guys ya. No, my tribal chief, I can't do that. No yang dikatakan oleh Heyman adalah no my tribal chief, bukan no CM Punk. No my tribal chief. Tidak my tribal chief, saya tidak bisa menolak CM Punk, saya tidak bisa melakukan itu. Wow, ini artinya Heyman menerima dia akan mendampingi CM Punk di WrestleMania. That's the favor and the favor is granted. Sudah didapatkan itu dan kita akan lihat bagaimana progres cerita selanjutnya guys. Tapi di sini poinnya, ketika Heyman nggak mau, Roman marah. Kita tahu kan di awal tadi Heyman mengingatkan kalau seorang Samoan marah itu akan sangat mengerikan bagi dia. Sini Roman marah guys. Sebaliknya Rollins tertawa terbahak-bahak melihat drama ini. Berasa dia lihat sinetron dan happy ending bagi dia. Mulai Roman menekan si wise man-nya yang udah mulai panik, coba menjelaskan nggak bisa dia melakukan itu dengan berbagai alasan yang kita tidak dengar apa. Padahal yang si Empang bangga dengan Heyman yang menerimanya akan mendampinginya di WrestleMania. Rollins tertawa sampai duduk guys. Mulai ditekan ke ujung, ini membuat si Empang harus membela teman baiknya itu yang mau dihajar oleh si orang Roman Reigns. Dia hajar, dia GTS. Berhasil dia lakukan, terkapar itu seorang tribal chief hari ini guys. Sedangkan Rollins hanya melihat di situ. Ini ending nice, ini selesai nih guys segmennya. CM Punk dapat favornya dan favornya adalah minta didampingi Heyman di WrestleMania. Cuma di WrestleMania doang loh guys. Dan di sini terlihat Rollins sudah berdiri siap untuk menyerang tapi tidak terjadi. Nah, posisi Rollins berdiri ini, bagaimana bentukan Rollins melihatnya, membuat fantasi para netizen gulat kembali bergejolak guys. Ketika ada satu netizen yang bilang, oh dan ini terlihat menarik, terus dibahas semua netizen, semua orang-orang, mungkin begini bang, pasti kayak gini bang, ini pasti keren banget akan terjadi. Adalah apa? Seth Rollins menjadi Paul Heyman guy. Dan pada yang mana nanti di ending WrestleMania kejutannya Rollins lah yang mendapatkan Paul Heyman. Si Empang nggak dapat, Roman nggak dapat. Nanti Heyman akan mendampingi Rollins guys. Rollins mungkin akan jadi Messiah lagi, mungkin nggak tahu guys ya. Itu fantasi booking yang diharapkan netizen gulat yang saya telaah ya, saya beberapa jam belakangan ini, bahkan beberapa hari yang lalu juga banyak yang berpikiran hal itu gitu loh. Menurut saya bisa aja kalau WWE mau arah ke situ, tapi saya tidak mau ekspektasi terlalu lebih guys ya. Ada juga yang merasa favornya itu terlalu remeh dibandingkan sport main event. Saya ngomong di Gulat Review saya, teman-teman member yang udah nonton, saya udah jelasin panjang lebar guys ya. Favor ini emang terasa levelnya tuh di bawah sport main event untuk si Empang, terasa seperti itu. Tetapi WWE memilih ini jadi favornya untuk segi cerita. Berarti peran Paul Heyman nanti di WrestleMania itu sangat besar guys, dari segi cerita. Dan karena juga WWE tidak memilih favornya sebagai number one contender atau si Empang pengen title, itu berarti story jauh lebih penting untuk menutup WrestleMania malam pertama daripada sekedar number one contender ataupun bahkan title. Jadi kita harus tahu nih, berarti WWE nyiapin satu yang spesial untuk ceritanya. Dan apakah yang diharapkan fantasi wrestling para netizen gulat itu benar terjadi? Atau mungkin ada hal lain yang udah disiapkan? Nah, kita penasaran nih 2 episode SmackDown seperti apa? Apakah Heyman akan berpromo dulu menjelaskan banyak lebar story-nya dengan si Empang bla 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 bla, atau nanti akan ada tease yang kita dapat atau petunjuk baru yang kita dapat untuk bahan yang mungkin akan jadi twist di story Triple Threat Main Event Night 1 di WrestleMania 41. Bedah promo kita sudah di sini guys ya, karena sudah cukup panjang sekali, karena saya cukup excited untuk mendetailkan apa saja yang mereka sampaikan guys ya. Segmen ini drama Triple Threat membuat kita semakin excited untuk melihat dan menikmati jalan ceritanya sampai nanti ke perhelatan The Show of Show di tanggal 20 April 2025 waktu Indonesia. And that's it. Bedah promo kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai habis. Support terus channel Gilang Gulat. Thank you.